Kasih karunia akan menghasilkan kerendahan hati, tetapi kebanggaan diri menghasilkan kesombongan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nasib seseorang itu sangat dipengaruhi oleh karakternya. Kalau kita membangun karakter kita dengan benar, maka nasib kita di depan itu akan menjadi lebih baik. Banyak orang yang sebenarnya berhasil ketika dia bekerja keras, ketika dia berupaya, dia bisa berhasil, dia bisa mencapai puncak. Tetapi ketika dia sudah sukses, ketika dia punya banyak hal dalam hidup ini, tapi setelah itu dia hancur. Karena apa? Karena karakternya yang buruk, karakternya yang lemah. Penasehat Presiden Amerika William Franklin Graham Jr. juga mengungkapkan tentang karakter itu bagus sekali. Dia berkata begini, ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya dia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ini baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika orang kehilangan karakternya, maka ia akan kehilangan semuanya. Oleh sebab itu, Paulus menasehati anak rohaninya di 2 Timotius ayat 2 ayat 1 sampai 6 yang akan kita pelajari hari ini. Di ayat 1 dia berkata, dia dahului dengan kalimat begini. Oleh sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, Paulus tidak berkata begini, hei Timotius, jadilah orang pinter. Hei Timotius, jadilah orang kaya. Hei Timotius, jadilah orang hebat. Hei Timotius, jadilah orang yang bisa punya jabatan tinggi. Paulus tidak menasehati anak rohaninya untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya sementara. Hal-hal yang semua orang mungkin bisa mencapainya. Tetapi Paulus dengan bijaksana dia berkata kepada anak rohaninya Timotius, oleh sebab itu, hei anakku, jadilah kuat. Oleh sebab itu berarti berbicara, kalau kita pelajari pasal 1, Paulus mengerti betul bahwa Timotius itu punya tantangan besar. Sebagai orang yang dipercaya oleh Paulus, Timotius masih muda tetapi dia jadi pemimpin, jadi gembala di kota Efesus. Di situ ada banyak senior-senior, orang-orang yang umurnya lebih tua dari dia. Di situ ada pengajar-pengajar palsu yang ingin menyesatkan jemaat Kristen supaya tidak sungguh-sungguh bertumbuh berakar pada Injil yang sesungguhnya. Kalau kita pelajari di surat 1 Timotius, di situ ada banyak penyesat-penyesat yang ada di Efesus. Jadi tantangannya berat. Ini kadang-kadang kalau orang punya masalah, kalau orang menghadapi situasi sulit, walaupun diberi jabatan, orang jadi lemah. Ketika ada orang-orang yang seharusnya mendukung dia, tetapi justru mengganggu kepemimpinannya, merendahkan dia karena dia masih muda, itu bisa melemahkan hati. Ketika hatinya lemah, karakternya jadi lemah. Karena dia setelah itu menyerah dengan situasi itu. Makanya Paulus memberi nasihat sekaligus motivasi kepada anak rohaninya ini. Jadilah kuat. Saudara-saudara,
kata jadilah kuat berarti siapa yang harus menguatkan hati kita? Kita sendiri. Timotius, jadilah kuat berarti keputusan atau sikap hati meresponi keadaan itu dimulai dari siapa supaya jadi kuat? Yang bersangkutan, Timotius yang harus menguatkan hatinya. Timotius meresponi dengan positif, dengan benar, supaya dia tidak lemah karena berbagai masalah dan tekanan yang dihadapi. Saudara, jadi kuat itu bukan orang lain yang membuat kita kuat. Hati kita kuat itu bukan orang lain yang membuat kita kuat. Orang lain bisa menasihati, bisa memotivasi, memberi dorongan, penghiburan kepada kita. Tetapi untuk punya hati yang kuat, karakter yang teguh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun, siapa yang menentukan? Kita sendiri. Tanggung jawab kita. Jadi kuat karena apa? Paulus berkata tadi kan di kalimat di ayat 1 tadi, oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Dia sebagai bapa rohani menasihatkan kepada anak rohaninya, dasar keteguhan karaktermu, dasar dari kekuatan hatimu itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Bukan usahamu, bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu, bukan kekayaanmu, bukan apapun yang kau miliki. Tidak bergantung kepada kesempurnaanmu sebagai manusia, kehebatanmu sebagai manusia. Tidak, dasarnya adalah kasih karunia. Kalau kita mendasari karakter kita, pembangunan karakter kita, kita dasarkan pada kepandaian dengan kekuatan, dengan apapun yang kita miliki, dengan upaya dan usaha kita sendiri, hasilnya adalah kesombongan, keangkuhan. Orang-orang yang membangun karakternya didasarkan pada upayanya atau kebanggaan dirinya, hasilnya adalah kesombongan. Kasih karunia akan menghasilkan kerendahan hati, tetapi kebanggaan diri menghasilkan kesombongan. Kita akan perhatikan ayat selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadikan kasih karunia dasar kekuatan karakter kita. Bagaimana kasih karunia Allah itu bisa membangun karakter kita supaya teguh. Melewati apapun kita tidak tergoncangkan karena karakter kita teguh. Kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara, kalau kita dipenuhi kasih karunia, kalau kasih karunia itu yang menjadi dasar hidup kita, termasuk di dalam membangun karakter, maka kita akan selalu menjadi orang yang belajar mempercayai orang. Kenapa yang dipilih oleh Paulus itu Timotius yang masih muda, padahal ada yang lebih tua. Tradisi orang Yahudi itu seperti orang Indonesia, menganggap bahwa yang lebih senior pasti lebih bagus, yang lebih tua pasti lebih layak dapat posisi lebih tinggi. Tetapi Paulus dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara iman akhirnya memilih Timotius yang jadi gembala, yang jadi pemimpin para penatua seluruh jemaat rumah yang ada di Efesus. Dia percaya kepada Timotius walaupun tidak sempurna. Ada banyak kelemahan. Timotius itu tipe orang, pertama, kelemahan Timotius kalau itu dalam kultur orang Yahudi.
Sebagai pemimpin Timotius, kelemahannya apa? Dia masih muda, kurang berpengalaman. Lalu cenderung kurang pede, kurang percaya diri. Makanya kalau dia cerita kepada Timotius tentang pergumulan pelayanannya, dia sering nangis kepada bapak rohaninya ini. Karena tekanannya berat. Mungkin menghadapi pengajar-pengajar palsu dia bisa kuat, tetapi menghadapi teman pelayanan sendiri jadi berat. Apalagi yang menekan dia, yang mengganggu kepemimpinannya justru orang-orang yang lebih senior, yang seharusnya mendukung dia, memberi motivasi dia untuk bisa jadi gembala Efesus yang efektif. Tetapi justru mereka yang suka mengganggu kepemimpinannya Timotius. Makanya Timotius kalau cerita kepada Paulus, dia sampai meneteskan air mata. Dia sedih sekali dan hampir menyerah. Sangat berat. Tetapi itu menjadi proses yang baik. Paulus tidak mau Timotius larut dengan situasi ini. Sebaliknya, Timotius memberi motivasi dan sekaligus menjaga hati Timotius. Sebab biasanya kalau orang masih muda kok dipromosikan lebih dari yang senior, orang bisa sombong. Kalau orang pengalamannya kurang, tetapi dapat kesempatan yang besar, dia bisa sombong dan merendahkan yang lebih tua, yang lebih senior. Itu bisa saja sebaliknya seperti itu terjadi. Tidak hanya orang yang senior yang mengganggu Timotius, bisa aja Timotius hatinya menjadi sombong karena aku masih muda, pengalamanku belum banyak, tetapi aku yang lebih dapat jabatan ini. Bisa saja dia menjadi sombong. Kalau dia merasa jabatannya itu kebanggaan dia, maka dia lupa akan kasih karunia Allah. Kalau dia lupa akan kasih karunia Allah, dia akan jaga jabatannya sedemikian rupa. Orang lain tidak boleh mengganggu posisinya. Orang lain tidak boleh mengganggu apa yang dia milikinya. Itulah kesombongan. Makanya karakter yang kuat itu orang bisa percaya orang lain. Sebagaimana Timotius nggak sempurna, dipercaya oleh Paulus. Makanya Timotius juga harus belajar untuk bisa mempercayai orang lain yang tidak sempurna juga. Percayakan apa yang telah engkau dengar daripadaku. Percayakanlah kepada orang lain yang juga dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Paulus nasihati, jangan kekuasaan itu kamu pegang sendiri. Jangan jabatan itu kamu nikmati sendiri seolah-olah itu seumur hidup kamu di situ. Jangan, kamu harus percayai orang lain. Orang lain pun mungkin dalam ketidaksempurnaannya, mereka mungkin ada kelemahan-kelemahannya, pernah buat kesalahan. Tetapi di dalam Yesus Kristus mereka punya karunia, punya panggilan, punya keistimewaan. Saudara-saudara, orang yang hatinya digerakkan, dipenuhi kasih karunia. Kalau kita ingin membangun karakter kita dasarnya kasih karunia, maka kita harus melihat orang lain sebagai pribadi yang berharga, yang istimewa. Orang yang punya kasih karunia itu melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat. Walaupun dia penuh cacat celah, tapi tetap bisa melihat mutiara di hatinya. Masih melihat ada sesuatu yang baik. Fokusnya bukan keburukan orang, tetapi fokusnya adalah kemuliaan Tuhan dalam hidup orang itu. Ada satu hamba Tuhan yang ingin melayani dan membangun karakter seorang bapak muda yang punya latar belakangnya buruk. Badannya banyak tatonya, kemudian dia perokok berat. Dalam pelayanan pemulihan dia kemudian dilayani belum sungguh-sungguh pulih. Tetapi dia tahu bahwa bapak ini sebenarnya punya potensi yang besar. Dia sangat pandai untuk ngobrol dengan orang lain. Orangnya ramah, orangnya supel, dan dia
punya pikiran yang jeli, cermat, melihat sebuah permasalahan sebenarnya. Tetapi jiwanya rentan, makanya dia jatuh di berbagai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hamba Tuhan ini tidak melihat tentang kondisi orang yang banyak stres dan banyak depresinya ini. Konflik-konflik hidupnya dan masa lalunya. Tidak juga terlalu fokus dengan penampilan fisiknya. Coba biasanya kalau orang pakai tato begitu, sebagian orang akan berpikir ini pasti orang yang kelakuannya buruk, karakternya buruk. Apalagi dia masih perokok berat, wah ini janganlah dipakai untuk pelayanan. Bagian dari cara dia membimbing adalah dia memberikan kasih karunia dan memberi keyakinan ke Bapak yang dia layani. Orang lain mungkin memberi kamu stigma yang buruk, orang lain mungkin menganggap kamu punya masa lalu yang buruk, tidak menghargai kamu, dan cenderung punya sikap yang curiga dengan kamu. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana Tuhan melihat engkau berharga, maka aku juga melihatmu berharga dan istimewa. Bapak ini kemudian diajak pelayanan. Dalam pelayanan itu ada satu orang muda yang sangat rohani karena aktif sekali di pelayanan. Giat sekali di pelayanan, dari remaja dia sudah aktif sekali. Anak muda ini protes ke hamba Tuhan. Pak Pendeta, itu bapak itu tatoan, perokok, nggak disembunyikan lagi itu kan. Di pertemuan kita dia merokok, keluar pasti merokok. Apa nggak orang seperti itu memangnya pantas untuk diberi pelayanan? Ada penghakiman yang keluar dari mulut anak muda yang merasa rohani itu. Hamba Tuhan itu dengan bijak berkata, tidak ada satu orang pun yang layak melayani. Tidak ada satu orang pun yang layak lakukan pekerjaan Tuhan. Karena semua orang itu cacat di mata Tuhan. Tetapi seperti Tuhan bisa melihat bahwa di balik hidupnya yang kotor, di balik hidupnya yang penuh cacat celah, Tuhan sebagai pencipta masih melihat dia adalah pribadi yang berharga dan istimewa. Itu yang sedang saya ingin yakinkan kepada Bapak itu. Jadi kalau kamu merasa kamu lebih suci, lebih rohani, tidak pantas bersama-sama kami, kamu boleh nggak ikut kami. Perkataan itu sangat menempelak anak muda tadi. Sehingga dia akhirnya sadar, oh iya betul ya. Saya mungkin dari remaja kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya Tuhan lihat kekacauan hati saya, kejahatan di hati dan pikiran saya terhadap orang lain. Mungkin Bapak itu karena tampangnya yang sangar, ada tato di mana-mana, kelihatan dekil tampilannya. Orang langsung buat label, stigma bahwa dia orang yang jahat, orang yang gak pantas dalam kegiatan pelayanan. Apa yang dilakukan hamba Tuhan tadi contoh. Bagaimana dia membangun karakter pribadinya dengan kasih karunia. Dia memperlakukan orang lain, melihat orang lain bukan sisi buruknya, bukan sisi jahatnya, bukan masa lalunya, tetapi dia lihat orang itu dari sisi kasih karunia Tuhan. Ada sesuatu yang berharga, bernilai yang ada dalam hidup orang itu. Jadi saudara-saudara, kita ini seringkali menilai diri sendiri terlalu tinggi dan terlalu baik. Kita menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Posisi kita lebih tinggi dari orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Kita lebih rohani dari orang lain. Sehingga kita merasa pantas untuk menghakimi orang lain. Untuk mengkritik orang lain, untuk menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Ketika kita punya sikap hati seperti itu,
kita sedang membangun karakter didasarkan pada kesombongan. Karakter kita akan rusak, karakter kita akan lemah, kita tidak akan kuat di dalam karakter. Oleh sebab itu mari kita belajar melihat sisi baik orang lain. Mari kita belajar untuk melihat bahwa seburuk-buruknya orang masih ada kebaikannya. Sejelek-jeleknya orang, dia tetap berharga, dia tetap istimewa. Berhenti jadi tukang kritik. Berhenti jadi tukang nyinyir. Nyinyir itu berarti kan apa aja diomongin gitu kan. Berhenti menghakimi orang lain. Tetapi mari kita belajar menerima orang lain. Memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Dengan kasih karunia. Sabar kalau memang orang lain itu tidak seideal yang kita inginkan. Sabar kalau ternyata orang lain tidak sebaik yang kita harapkan. Seperti Tuhan juga sabar dengan kita. Belajar sabar, belajar menerima orang lain, belajar mempercayai orang lain. Itu berarti kita punya kasih karunia terhadap orang lain. Itu dasar karakter yang teguh di dalam Kristus. Yang kedua ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kedua, jangan takut dengan penderitaan. Kalau kita jadikan kasih karunia menjadi dasar pembangunan karakter kita, kita tidak akan takut dengan penderitaan. Tantangan yang harus dihadapi Timotius tadi sudah saya jelaskan sangat berat sekali. Dari dalam, para seniornya merongrong kepemimpinannya, di luar para pengajar palsu, pengajar sesat, itu ingin mengacaukan kehidupan jemaat, memberi pengaruh yang menyesatkan kepada jemaat yang digembalakannya. Itu tantangan yang berat. Belum lagi dia bergumul tentang dirinya, gambar dirinya, karena dia merasa minder sebagai anak muda, dia merasa kecil hati karena dia masih muda, belum berpengalaman. Jadi ada tekanan. Itu yang membuat dia mengalami banyak kesulitan. Paulus makanya memberi motivasi. Kalau kita perhatikan di pasal pertama ayat yang ke-7, Paulus kan mengingatkan kembali kepada Timotius. Hei Timotius, roh yang ada padamu itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Timotius tidak perlu risau apa kata orang tentang dia. Timotius tidak perlu ragu bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Jangan dia menilai rendah dirinya sendiri. Jangan dia minder. Jangan takut dengan berbagai penderitaan, kesulitan yang dia hadapi. Karena roh yang ada pada dirinya itu bukan roh ketakutan. Jadi kalau orang Kristen dikuasai ketakutan, apapun alasannya, dia sedang berpijak pada keyakinan yang salah. Karena orang-orang yang di dalam Kristus itu diberi roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau ada roh yang membangkitkan kekuatan, berarti apapun masalah, apapun tekanan, situasi sulit yang dihadapi, dia akan sanggup bertahan. Dia akan mampu mengatasi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi takut dengan penderitaan telah membuat banyak orang meninggalkan panggilannya. Karena takut dengan kesulitan, banyak orang tidak tanggung jawab dengan hidupnya. Banyak orang karena takut dengan resikonya, tidak berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Banyak orang yang karena ketakutannya, inginnya hidupnya enak saja. Hidup itu enak tanpa tantangan, semuanya lancar-lancar saja.
banyak orang karakternya lemah, tidak kuat. Makanya Paulus kemudian memberi sebuah gambaran, sebuah ilustrasi tentang seorang prajurit. Seorang prajurit itu siap menghadapi apapun juga. Apapun yang diperintahkan komandannya, dia akan ikuti. Bahkan ada beberapa kisah kan, prajurit yang sedang menikah di pelaminan mendadak dapat surat dari komandannya yang diantar oleh asisten komandan bahwa hari itu juga dia harus pergi melaksanakan tugas di tempat lain. Walaupun dia sedang di pelaminan, dia tinggalkan pelaminan itu. Dia tidak bisa berkata, saya kan lagi menikah komandan. Tidak. Itu seorang prajurit itu selalu berkata, siap komandan. Tidak pernah, aku kan lagi capek komandan. Aku kan lagi ngurus anakku komandan. Aku kan lagi ada perlu yang lain komandan. Prajurit sejati selalu berkata, siap komandan. Apapun situasi dan kondisinya. Walaupun dia harus menghadapi situasi sulit. Dia harus menderita karena tugas komandan itu. Dia tidak menyusahkan dirinya. Dia tidak menyusahkan dengan berbagai hal tentang dirinya. Yang jadi fokusnya adalah dia bisa menyenangkan komandannya. Dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan komandannya. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah percaya betul bahwa apa yang dikatakan komandan terbesar kita, komandan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah perintah yang benar adanya. Apapun yang dikatakan, apapun yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, Sang Komandan utama hidup kita, itu akan diresponi, akan ditanggapi, akan ditaati sepenuh hati. Oleh sebab itu, milikilah karakter seorang prajurit. Kalau saudara ingin karaktermu kuat, milikilah karakter seorang prajurit. Dengar, percayai firman Tuhan sungguh-sungguh. Setelah itu lakukan, taati, walaupun kadang-kadang resikonya kita akan alami penderitaan, akan alami kesulitan setelah itu. Tetapi kalau Tuhan berkata, maka aku akan melakukan. Itu harus jadi pedoman hidup kita. Itulah karakter seorang prajurit yang membuat kita punya karakter yang kuat. Percayalah, Tuhan itu akan mengarahkan, memimpin hidupmu ke arah yang benar. Tuhan tidak pernah menyesatkan, Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang akan mencelakakan hidupmu. Karakter teguh murid Kristus selalu berkata, siap Tuhan, apa yang Engkau katakan aku akan lakukan. Tidak akan menunda-nunda, apalagi mengingkarinya. Yang ketiga, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang ketiga, hiduplah dengan tertib atau taat dengan peraturan. Tantangan pelayanan yang dialami Timotius, terutama para penyesat itu, pengajar-pengajar palsu itu, mereka mempengaruhi jemaat sehingga mereka menjalani kekristenannya itu semau-maunya sendiri. Mereka jadi sulit digembalakan oleh Timotius karena mereka ngikutin saja apa yang diajarkan para pengajar-pengajar palsu. Setelah itu mereka memahami Injil, memahami firman Tuhan menurut pikiran mereka sendiri. Tantangannya berat. Jadi ada banyak orang yang tidak tertib. Itu bisa membuat Timotius putus asa. Bisa saja kan kalau kita mengajar orang, orangnya itu selalu berdalih, orangnya itu semau-maunya sendiri, ngikutin pikirannya sendiri, itu kan membuat kita bisa lelah.
Paulus makanya memberi nasihat supaya Timotius apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan jemaat, bagaimanapun respon orang, kalau kamu dari sisi kamu, tetaplah kamu hidup tertib, ngikutin aturan yang Tuhan tetapkan. Itu seperti yang dikatakan Yosua ketika dapat perintah oleh Tuhan supaya berkata kepada para orang tua untuk membawa seisi keluarganya datang beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata begini, ini perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya seisi keluarga kita datang beribadah kepada Dia. Tetapi kalau kamu nggak mau, aku tetap akan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya ayat yang terkenal yang kita sering dengarkan, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelumnya dia lagi memberitahukan kepada orang Israel, Tuhan ingin kita beribadah kepada kita, seisi keluarga kita, anak cucu kita bawa kepada Tuhan. Tetapi kalau kalian nggak mau, itu tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya udah, aku akan sendiri, aku seisi keluargaku, aku akan datang kepada Tuhan. Walaupun sendirian, aku tetap akan beribadah. Seisi keluargaku tetap aku ajak beribadah kepada Tuhan. Tertib itu tidak boleh bergantung orang lain. Jadi orang Kristen hidup taat itu tidak boleh karena orang lain nggak taat, makanya aku nggak taat. Nggak begitu, ya. Ilustrasi yang disampaikan oleh Paulus itu tentang sportivitas seorang olahragawan. Seorang olahragawan atau atlet itu ketika dia bertanding, ketika dia berlomba, dia tidak sekedar pengen dapat hadiahnya, dapat juara, tidak. Olahragawan, atlet yang baik, yang punya karakter baik tidak akan berbuat curang asal menang, tidak. Dia akan bertanding mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, kalau dia mengikuti peraturan olahraga yang ada, dia bertanding, dapat mahkota, itu berarti kemuliaannya. Tetapi kalau dengan berbuat curang, dia dapat piala, itu kebodohan. Itu kepalsuan. Karena bukan kemenangan yang sesungguhnya. Pialanya bukan simbol kemuliaan hidupnya. Tidak. Tuhan ingin kita itu seperti seorang olahragawan, sportif. Oleh sebab itu, milikilah karakter seperti seorang olahragawan. Hiduplah dengan tertib seperti yang diajarkan firman Tuhan. Bekerjalah dengan benar seperti yang Tuhan diajarkan. Hiduplah sebagai anggota masyarakat, ya taat dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Peraturan yang berlaku secara negara, menurut hukum negara. Kalau kita berkompetisi dengan orang lain, jangan curang, tetapi berkompetisilah dengan jujur. Kalau saudara bekerja di lingkungan pekerjaan, ya sportif, ya. Kalau saudara ingin dapat promosi yang baik, ya lakukan kinerja yang baik. Kalau saudara ingin ada kenaikan gaji, ya saudara lakukan tanggung jawabmu dengan baik. Jangan gajinya pengen naik, tetapi kinerjanya nggak tanggung jawab. Itu nggak sportif. Orang Kristen yang punya karakter dasarnya kasih karunia Tuhan, sadar semuanya dari Tuhan. Makanya dia lakukan bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Terakhir, milikilah semangat untuk bekerja keras. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara-saudara, kerja keras, semangat kerja keras itu sangat penting sekali. Ya, Timotius tadi walaupun ada banyak tekanan, ada banyak masalah, bisa aja kan semangatnya untuk melayani kendor karena tidak diberi apresiasi, tidak didukung oleh teman pelayanannya yang sebenarnya lebih senior dari dia.
lebih tua dari dia, harusnya kan lebih memberi semangat, tetapi justru mereka yang menyusahkan hatinya. Bisa aja semangat melayaninya kendor, tetapi nasihat motivasi dari bapak rohaninya sungguh-sungguh dia dengar dan memotivasi dia. Dia kembali semangat melayani. Catatan tentang Timotius itu catatan tentang karakter hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Ya. Ada banyak orang menjadi malas bekerja, tidak semangat karena fokusnya pada masalah, fokusnya pada gimana orang meresponi dia, fokusnya pada orang-orang di sekitarnya, kata-kata orang di sekitarnya, sikap orang di sekitarnya. Penilaian orang itu begitu menekan dia sehingga dia kadang-kadang nggak mau bekerja, akhirnya malas bekerja, malas melayani. Tetapi sebagai murid Kristus harusnya kita terus memiliki semangat kerja. Karakter murid Kristus sejati itu punya semangat untuk bekerja, bahkan bekerja keras. Makanya harusnya kita ini tipe pekerja ulet yang tekun, yang tidak mudah menyerah. Ilustrasi yang dipakai oleh Paulus kan sangat gampang sekali kita cerna. Petani. Petani itu tipe orang yang kerja tekun dan keras, kerja keras. Petani itu pagi-pagi, subuh-subuh dia sudah berangkat ke sawah. Saya orang desa, tahu betul bagaimana para petani bekerja. Pagi-pagi subuh dia sudah bangun, setelah itu pergi ke sawah. Itu masih dingin sekali itu. Dia pergi ke sawah, dia mulai urus itu sawahnya dengan baik. Sampai siang hari istrinya nganter makan, dia makan di sawah juga. Berangkat pagi dalam keadaan dingin, dia mulai kerja. Kemudian siang hari panas terik, dia tetap kerja. Sore baru pulang. Itu dilakukan berbulan-bulan. Dia tekun lakukan, dia tipe pekerja keras. Oleh sebab itu tadi di ayat yang ke-6, dia layak menerima hasil jerih lelahnya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, milikilah karakter seperti seorang petani. Jangan takut untuk bekerja keras. Jangan takut capek. Para orang tua jangan dikit-dikit kasihan sama anak, lalu kasihan anakku nanti capek. Anak kita harus kita ajar. Ada kalanya kita itu memang harus capek karena tanggung jawab. Jangan takut dengan capek. Jangan takut dengan kerja keras. Jangan mudah menyerah ketika ada masalah. Belajar bertekun, kerjakan pekerjaanmu bersama dengan Tuhan sepenuh hati untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya bos utama kita siapa? Bukan bos kita yang terlihat. Bos kita yang utama adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang akan memberi kita upah. Mungkin bos kita tidak memberi upah kita semestinya, tetapi kalau kita punya sikap benar bekerja, Tuhan punya berbagai macam cara memberi upah yang pantas bagi kita, bahkan lebih dari kepantasan kita, karena dalam kasih karunia-Nya. Baik saudara-saudara, sebagai murid Kristus, mari kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus Yesus. Mari kita bangun karakter tangguh kita sebagai murid-murid Kristus, bukan dengan kehebatan, kepandaian, dan apapun yang kita miliki. Bukan dengan kesombongan kita, tetapi dengan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Belajarlah mempercayai orang lain, jangan takut untuk bekerja keras, jangan takut dengan penderitaan, dan dalam segala sesuatu mari kita belajar menjadi orang yang tertib, yang taat dengan peraturan, taat dengan firman